Selanjutnya nih Pak, untuk berbicara tentang fikih hukum Islam nih, Pak ya. Mungkin teman-teman juga belum tahu lebih lanjut tentang fikih, karena fikih itu sepertinya jarang dibahas secara detail oleh pengajar-pengajar sekarang. Tapi sebenarnya sangat penting. Iya benar, penting banget sebenarnya fikih itu. Jadi Pak, yang pertama, bagaimana sih 4 ahli fikih? 4 ahli fikih itu berarti Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, dan sulit untuk mencari ilmu. Nggak kayak sekarang ya bisa di HP, ya. Banyak buku juga gitu. Bagaimana Pak? Luar biasa pertanyaannya ya, berat ini. Tapi Bapak coba menjawab sesuai dengan kemampuan Bapak saja, insya Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Betul ya, 4 mazhab yang tadi disampaikan oleh Ria itu adalah ulama besar yang berkontribusi dan sangat luar biasa ya. Kontribusi keilmuan terhadap kemajuan dakwah Islam, termasuk dalam hal fikih ya. Mazhab ini juga menjadi familiar di seluruh umat Islam di dunia, termasuk di Indonesia. Kita bisa tahu tentang mazhab itu seperti tadi yang sudah dibilang oleh Ria ya. Ada mazhab Hambali, Hanafi, Maliki, Syafi'i, itu yang populer ya. Padahal sebetulnya ada lagi ya, tapi yang 4 itulah yang. Bagaimana mereka kemudian menetapkan satu fatwa atau hukum saat itu, sementara saat itu kondisinya tidak seperti sekarang ya, keterbatasan media, informasi. Ya, betul. Jadi ketika saat itu ya sesuai zamannya, dan alhamdulillah ya Al-Quran sudah selesai diturunkan, kemudian hadis juga sudah mulai dikodifikasi, sudah mulai sedikit lagi, malah sudah hampir semua hadis dikodifikasi ya, ditulis, dibukukan, dikitabkan. Namun tentu perlu dikritisi oleh kita adalah saat itu keterbatasan tentu ada. Hari ini pun tetap keterbatasan saya itu adalah ketika ada ulama satu menerima informasi, yang satu belum menerima informasi, padahal pada akhirnya semua itu dibutuhkan. Nah, hal-hal seperti itu yang kemudian menyebabkan perbedaan di antara mereka. Contoh, satu imam itu setelah mengangkat takbir, ada yang tidak bersedekap, langsung berdiri, maaf, Bapak contohkan begini. Ya, ada yang seperti yang umum kita lihat, ada yang bersedekap. Nah, kenapa ada perbedaan itu? Tentu kita menyikapinya harus dengan baik. Satunya adalah karena saat itu yang satu sudah menerima hadis tentang penjelasan bersedekap, yang satu belum sampai. Itulah salah satu kemudian jadi keputusan di antara. Dan ada lagi nanti hal-hal yang lain yang tentu kita harus coba belajar sedikit-sedikit melihat masalah. Iya, Masya Allah banget ya tadi. Berarti pada saat itu ya Pak, keimanannya para imam-imam itu benar-benar diuji dengan keterbatasan media dan segala yang lainnya. Dan berarti saya pernah membaca satu kisah nih Pak, ada seorang imam yang waktu itu sampai mengkoreksi imam lainnya. Ya. Yaitu berarti padahal waktu itu imamnya masih umur 13 tahun. Berarti istilahnya pemuda-pemuda pada zaman Islam terdahulu itu benar-benar sangat berjuang sekali dan sangat kuat imannya dibandingkan ya kita sekarang harus introspeksi diri gitu dibandingkan pemuda-pemuda yang dulu. Nah, kalau tadi kita membahas masalah kita sekarang mau membahas masa sekarang. Dalam penerapannya, apakah ilmu fikih ini dapat mengikuti perkembangan zaman, Pak? Dengan berbagai persoalan yang mungkin beberapa belum terjadi di masa lampau atau tidak dicantumkan dalam Al-Quran atau hadis. Nah, ini bagaimana? Ya, tentu semua pada prinsipnya semua itu ada dalam
Islam. Ya, kalau kita bicara Islam dari bangun tidur sampai tidur kembali itu semua diatur dalam Islam. Nah, kemudian apakah hal baru itu yang belum ada di Islam itu bagaimana Pak? Gitu. Sebetulnya bukan tidak ada, tapi disitulah perlunya para ilmuwan Islam atau ulama itu terpanggil dengan kondisi-kondisi seperti itu. Maka dalam Islam kemudian ada salah satu metode untuk mencari hukum terkait dengan fenomena yang terbaru atau kontemporer itu adalah dengan cara berijtihad. Apa itu ijtihad? Ijtihad dalam konteks fikih adalah bersungguh-sungguh mengerahkan seluruh kemampuan untuk menjelaskan satu hukum yang belum eksplisit ada di Quran maupun di hadis, dan yang secara dasarnya sudah ada. Ya, kalau dulu zaman Rasul sampai zaman sebelum itu lahir ada, misalkan COVID-19, ya itu kan baru ada era sekarang ya, di tahun berapa itu ya. Nah, mungkin di tahun 2000 itu ada kemungkinan. Maka di situ ada fikih pandemi ya. Kita kemudian bisa menemukan hari ini ulama berusaha memberikan satu keterangan fikih yang jelas untuk umat agar umat tidak bingung. Maka ada kajian fikih pandemi. Hari ini kita bisa menyaksikan di lingkungan kita ya, ada di masjid kemudian dengan aturan-aturan yang itu tentu bukan asal bikin saja, tapi itu adalah hasil usaha yang namanya ijtihad. Begitu. Jadi kalau pertanyaannya apakah fikih itu terus berkembang, ya sesuai zamannya. Islam ini ada agama yang senantiasa terus tidak lekang oleh waktu dan akan ada jawaban dalam Islam. Yakinilah itu karena itu jaminan dari Allah. Ya, jadi kan sebenarnya udah ada ya Pak aturan-aturan tersebut, tapi mungkin harus ijtihad dulu. Nah, untuk selanjutnya nih Pak, kalau teman-teman yang ada di rumah gitu atau pemirsa mau mulai mempelajari fikih, nah hal-hal apa saja sih yang harus diperhatikan untuk mempelajari fikih ini? Ya, betul. Bahkan bagi seorang muslim ketika punya kewajiban yang sama, seperti contohnya bapak kalian yang sudah mukallaf ya, yang sudah mempunyai beban atau tanggung jawab melaksanakan satu konsekuensi kita menjadi seorang Islam, seorang muslim, ketika misalnya sholat fardu, maka dalam konteks fikih itu kita ada dalam kondisi malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Ya, sesuatu kewajiban itu bisa terlaksana dan sesuatu yang menunjang untuk pelaksanaan kewajiban itu menjadi juga wajib. Sholat fardu wajib, maka belajar sholat itu jadi wajib. Ya. Zakat wajib, maka belajar zakat itu jadi wajib. Karena tadi secara usul fikihnya begitu. Malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Wanita, perempuan, akhwat itu wajib menutup aurat, maka belajar menjadi muslim yang benar itu jadi wajib. Muslimah yang benar itu jadi wajib. Laki-laki menjadi imam itu wajib, maka wajib belajar tentang bagaimana jadi pemimpin dalam Islam. Ya, jadi yang harus dipelajari fikih. Kemudian seperti apa? Pertama, prioritaskan dulu yang wajib kita harus pahami, yaitu fardu ainnya. Nah, kemudian kalau ingin lebih mengembangkan pendalaman terhadap hal-hal yang lain dari syariat, maka tentu yang tadi dilakukan oleh para mujtahid atau orang-orang yang beristihad tentu adalah penguasaan di bahasa Arab. Karena referensi umat Islam ini adalah Al-Quran, dan Al-Quran ini adalah bahasa Arab. Ya, nah, berarti penguasaan. Karena di Quran di bahasa Arab itu nanti ada gaya bahasa yang harus kita pahami, kemudian usul fikih, tafsir ya, untuk mencari makna di balik atau di balik ayat atau hadis juga, ulumul hadis, ulumul Quran, bahasa dan lain sebagainya. Tentu itu perangkat yang harus dikuasai oleh orang untuk
menjadi ahli fikih. Tapi itu tidak menghalangi kita untuk belajar tentang Islam. Tadi saja untuk mempelajari fikih itu prioritas kita adalah yang wajib yang harus kita laksanakan, kita harus tahu. Ya. Jadi ini penegasannya gini, dalam Islam itu kita tidak boleh taklid. Taklid itu apa Pak? Taklid itu kita hanya mengikuti saja tanpa tahu alasan. Ya. Tapi dalam Islam kita diperintahkan untuk beritiba. Itiba itu mengikuti. Apa bedanya taklid dan itiba? Kalau taklid itu ikut-ikutan, kalau itiba itu mengikuti, tapi kita tahu dalilnya, tahu ilmunya. Ya, kita sholat hari ini subuh. Pas ditanya kenapa sholat? Enggak ikut, sholat dan subuh mate harus sholat. Tapi kita dituntut untuk itiba. Kenapa kita sholat? Oh, kita sebagai seorang Muslim ada kewajiban sholat. Salah satunya sholat subuh dan keterangannya jelas dalam itu. Ya subhanallah, untuk selanjutnya nih, kan pasti beberapa fikih itu ada yang berbeda. Nah, cara kita menyikapinya itu bagaimana sih Pak terkait dengan fikih yang berbeda ini? Baik. Terkait dengan menyikapi perbedaan, Bapak langsung saja ingin menyebutkan satu pemikiran yang hebat dari Imam Al-Ghazali ya. Ketika kita melihat perbedaan atau ketika diri kita ada di kondisi sekarang dan yang lain seperti itu, dan Imam Al-Ghazali berpesan, bayangkanlah seolah-olah kita kehilangan sesuatu, kepemilikan kita atau barang ya. Dan ketika barang kita itu hilang, tentu kita mencari dengan tangan kaki kita ya. Nah, kita bayangkan yang lain kemudian membantu barang yang hilang kita itu, ya. Nah, ketika kita memposisikan diri seperti itu, tentu ketika orang lain mengingatkan, Pak, misalkan Bapak hilang barangnya, Pak, barang yang hilang Bapak itu bukan di situ Pak, tapi di sana. Kira-kira Bapak senang nggak dengan dengar petunjuk itu? Ya, dengan sikap seperti itu, insya Allah ya. Perbedaan ya, misalkan riya Pak, Bapak itu sholat kok begitu, misalkan tentang sholat ya. Kalau menurut riya, coba Bapak lihat yang di situ. Nah nanti di situ kita senang kan dengan bahasa, artinya perbedaan itu tentu akan selalu ada, namun menyikapinya itu adalah perlu kita melihat bagaimana orang-orang terdahulu yang soleh ya, yang sudah memberikan contoh, dan itu atas aturan yang Rasulullah juga ajarkan, itu kita harus ikuti. Jadi menyikapinya ya tentu dengan tadi ya, kita terbuka ya, dan kemudian tidak berhenti belajar ya, dengan apa yang sedang kita lakukan hari ini. Misalkan hari ini kita sholat seperti ini, kita kemudian juga harus punya daya kritis. Apakah betul selama ini yang saya lakukan ini memang seperti ini? Ya, kalau betul kemudian tadi pelajari ternyata betul, berarti itu menguatkan. Ya. Kalau ternyata ada yang kurang, setelah dipelajari berarti harus kita mulai kekurangan itu dari sekarang. Ternyata ini ada yang lebih nih. Nah, lebihnya ini boleh diamalkan lagi atau cukup sampai sini aja nih. Sampai sini saja. Berarti dengan ilmu itu kita jadi yakin bahwa selama ini yang lebih ini harusnya tidak kita lakukan. Jadi ibadah itu bukan perkara banyak, bukan perkara tidak cukup semangat, tapi harus dengan aturan. Karena Nabi sendiri berpesan ini, ya. Jadi man amila amalan, barang siapa yang beramal satu perbuatan, laisa fihi amruna, yang di sana itu bukan perkara yang kami berikan aturannya, fahuwa raddun, maka hal tersebut tertolak. Nabi sendiri sangat menjaga. Jadi ketika beramal, ketika melakukan sesuatu, apalagi ini kaitannya dengan ibadah, Nabi pun menyampaikan kita harus betul-betul mengamalkan apa yang Nabi ajarkan. Jadi bukan semangat saja, bukan banyaknya ya.
Kalau dengan semangat saja ukurannya, wah subuh apa masih pagi, saya mau 10 aja, 2 mah sedikit, itu ukurannya semangat. Ya. Ukuran perasaan tidak boleh, ukuran akal saya tapi harus ukuran memang apa yang dicocokkan Nabi. Jadi asal dari ibadah itu hukumnya dilarang. Jadi ibadah itu dilarang, ya kecuali ada petunjuk atau dalil yang memerintahkannya. Ya, sekarang kita sholat kenapa? Karena diperintahkan sholat. Ya, kenapa kita melaksanakan saum? Karena ada perintahnya. Tapi jangan gini, ada bagusnya sholat sekarang juga 50 rakaat. Ada nggak perintahnya? Nggak ada ya jangan. Jangan matang-matang semangat ya, 50 rakaat sendiri sholat. Kamu kenapa sholat 50 rakaat? Ya kan sholat bagus. Nah, tidak cukup bagus, tapi harus benar. Iya, berarti mencari ilmu fikih itu ya benar-benar penting ya Pak, karena kan istilahnya sekarang nih Pak banyak fenomena yang tuduh-tuduhan, itu salah, itu bid'ah kayak gitu-gitu kan. Istilahnya ya bisa jadi kita misalkan pakai aturannya Imam Asy-Syafi'i, ternyata orang lain memakai aturan Imam Hambali, kita kan tidak tahu gitu. Ya. Jadi disitulah sebenarnya pentingnya mencari ilmu fikih gitu. Nah, satu lagi tadi ya Pak, bahwasannya semangat itu nggak cukup, tapi mencari ilmu tuh salah satu esensial gitu loh di Islam. Misalnya kita harus tahu ilmunya dulu, harus paham ilmunya, harus paham gimana sih caranya melakukan ini dan itu, supaya nanti di akhirnya ya kita melakukan segala ibadah itu dengan benar. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Jazakallah khairan katsiran kepada teman yang sudah membagikan ilmunya yang insya Allah bermanfaat bagi kita di dunia dan di akhirat. Amin. Sekedar mengingatkan, setelah ini akan ada sesi kuis, maka dari itu untuk teman-teman jangan kemana-mana terlebih dahulu. Tetap pantengin acara ini ya teman-teman. Ya, stay tune. Ya, subhanallah sekali ya Teh Ria tadi acara talkshow-nya dengan pembahasan mengenai rukun Islam dan juga fikih. Semoga seluruh ilmu yang kita dapat tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pak Firman yang telah memberikan ilmu yang insya Allah bermanfaat tadi. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan dan juga ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa ya teman-teman, untuk acara talkshow tadi ada tugas yakni pembuatan peta konsep. Tadi saya ulang yaitu pembuatan peta konsep. Pembuatan peta konsepnya itu mengenai ya materi yang tadi. Jadi sudah diingatkan kalau harus disimak materi yang tadi. Iya, benar banget. Nah, satu lagi, setelah ini ada sesi kuis. Ya, maksudnya sekarang akan ada sesi kuis interaktif langsung dari Zoom. Jadi, saya akan menyampaikan pertanyaannya. Langsung nanti dari Zoom boleh disebutkan dulu nama dan kelas. Jadi, open mic, open kamera, disebutkan nama dan kelasnya. Ya, insya Allah sudah menyimak yang tadi. Langsung saja. Bismillah. Soal yang pertama. Siapa saja 4 imam yang dijadikan patokan fikih? Sekali lagi, siapa saja 4 imam yang dijadikan patokan fikih? Silakan. Yang bisa menjawab bisa langsung turn on kamera sama audionya. Ya. Jangan lupa sebutkan nama dan kelas. Siap. Saya Bu mau jawab. Oh iya, dari siapa? Silakan nama dan kelas. Ilham Hanan dari IPS 1. Subhanallah ya. Oh iya, silakan. Jawabannya? Hambali, Maliki, Ghazali, Syafi'i. Kurang benar. Ayo, yang lain. Kurang benar, kurang tepat. Tadi ada beberapa yang sudah tepat, tapi belum sepenuhnya benar. Mungkin yang lain ada yang mau menyempurnakan jawaban tadi dari Ilham. Silakan turn on kamera dan audionya.
Diulang lagi ya, 4 imam yang dijadikan patokan mazhab atau fikih. Assalamualaikum Teh, saya mau jawab boleh? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan nama dan kelasnya. Saya Fajar dari 11 IPA 4. Oh iya, Ya, Masya Allah. Ya, silahkan, silahkan. Jadi saya mau menyempurnakan aja jawabannya Ilham. Jadi imam yang dijadikan patokan mazhab itu ada Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Syafi'i. Benar Teh? Iya, Masya Allah, bener Masya Allah. banget. Upload dulu. Ya, keren banget, keren banget. Ya, alhamdulillah ya, tadi udah dijawab sama Kang Fajar. Ya, karena tadi udah terjawab, berarti tadi teman-temannya mungkin belum menyimak di bagian 4 imam menjadikan patokan mazhab, bisa mungkin dimasukkan ke resumenya. Ya, langsung ke pertanyaan kedua. Bagaimana cara kita menyikapi perbedaan fikih di antara satu sama lain? Sekali lagi, bagaimana cara kita menyikapi perbedaan fikih di antara satu sama lain? Silahkan. Yang dapat menjawab boleh turn on kamera dan audionya. Sekali lagi buat teman-teman yang kiranya tahu apa jawabannya, boleh langsung turn on kamera dan audionya ya. Ayo, tadi udah dijelasin loh sama Pak Firman. Mungkin Ya. kata-katanya sedikit. Boleh menjawab lagi? Silakan Oh iya, boleh, boleh. nama dan kelas. Nama dan Tadi, kelasnya lagi. Toleransi, saling saling toleransi aja gitu. Oh iya, benar. Kata-katanya sedikit berbeda. Ini Masya Allah. Tidak Benar, memiliki. benar. Terima kasih jawabannya. Ya, Masya Allah, diingatkan sekali lagi kalau kuis ini dikumpulkan di grup chat WhatsApp masing-masing, dan langsung aja ditulis jawabannya beserta pertanyaannya. Mungkin Kang Gilang sedikit salah di poin itu. Tadi yang kita tanyakan di kuis boleh dituliskan di resume aja. Jadi dilengkapi resumenya. Mohon maaf. Poin yang tadi saya point out di kuis boleh dituliskan di resumenya sebagai tambahan. Ya, insya Allah. Alhamdulillah. Oke, jadi ditulisnya di resume aja ya, Teh. Ya, benar. Untuk selanjutnya mungkin akan ada apa tadi ya? Akan ada podcast yang akan dibawakan oleh Teh Sinar dan juga Bu Indri selaku moderator.